orang ganteng. Hah? Aduh. Bapak, orang paling ganteng Sepolda Bengkulu, Pak. Bapak ya, Pak. Mas ganteng. Ini kegiatan dalam rangka hari ulang tahun Bayangkara ke-79. Disambung juga dalam rangka Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Mas ganteng, kenapa ini warna bajunya merah putih? Kira-kira ada filosofi apa di Bengkulu ini? Nah, Bengkulu ini kenapa harus merah putih? Karena penjahit bendera merah putih itu aslinya dari Bengkulu. Siapa? Ibu Fatmawati. Oh, mungkin banyak anak-anak muda yang belum tahu bahwa di Bengkulu ini adalah merupakan kota sejarah. Kota sejarah. Pak Soekarno pernah diasingkan di sini ya. Benar. Pak Soekarno, Ibu Fatmawati di sini. Benteng terbesar se-Asia Tenggara di sini. Oh, gitu. Makanya Pak Gubernur itu memberikan warna bahwa Bengkulu adalah kota merah putih. Mungkin itu filosofinya ya. Filosofinya itu, Pak. Mungkin dari Sabang sampai Merauke banyak yang belum tahu bahwa sangsaka merah putih itu dijahit di sini. Dijahit di Bengkulu. Oke. Mas Adit, kita lihat ini Pak Kapolda ya. Pak Kapolda sedang apa ini ya? Tiof nih. Waduh, hampir masuk. Nah, ini Pak Kapolda ini sedang melihat hall ya. Melihat hall kapan beliau akan melakukan apa ini Mas Adit namanya? Drive. Drive. Kita lihat gimana pukulan. Menurut Mas Adit pukulan Pak Kapolda ini gimana nih kira-kira? Bagus. Ini kalau dari posisinya kayaknya udah senior sekali nih. Tas. Aduh. Ya, oke. Ini bola udah mulai. Ada gambar monyet ini. Oh, ternyata di lapangan ini masih asri sekali. Masih asri, terlihat ada kelihatan wak-wak ini ya. Wak-wak. Kalau di tempat saya namanya monyet kita. Sedikit lagi. Coba kita lihat ini. Tinggal sedikit lagi mau dipukul Pak Kapolda. 1, 2, 3. Belum. Up. Masuk. Ternyata masuk. Luar biasa. Mas ganteng. Nah, kalau kita melihat kegiatan-kegiatan di lapangan golf ini yang dulunya seperti semak belukar, sekarang sudah ada keindahan. Sudah sangat rapi sekarang. Lebih teratur. Kira-kira kalau ada lapangan golf ini nanti dibuat seperti taraf internasional, harapan Mas ganteng ini apa? Pertama, di sini mungkin fasilitas harus lebih ditingkatkan, Pak. Iya. Apalagi target kita nanti kan Bengkulu jadi kota pariwisata nih, provinsi pariwisata juga. Lapangan golf ini bisa jadi salah satu tujuan pariwisata untuk pecinta golf se-Indonesia, bahkan sedunia. Artinya berarti perekonomian di Bengkulu akan meningkat? Bisa meningkat, sangat dengan bisa. Datangnya para pendatang ke sini, nanti ada event-event yang sifatnya nasional, bahkan internasional. Nanti hotel-hotel, penginapan, terus wisata. Kita punya wisata. Punya wisata banyak di sini. Pantai Panjang. Ada Benteng Marlboro, air terjun, danau. Berarti lengkap ya? Lengkap di Bengkulu. Sangat disayangkan kalau tidak dimanfaatkan untuk event-event internasional ya. Dan jangan lupa tanggal 19 nanti akan ada Bayangkararan. Oh, Bayangkararan dalam rangka hari ulang tahun Bayangkara ke-79. Mas ganteng ikut? Saya cukup jadi IO-nya aja, Pak. Oke, saya juga cukup jadi panitia aja. Siap, Bapak ganteng. Sehat-sehat, Bapak. Kan kita harus memberikan motivasi sama dengan olahraga ya. Motivasi itu sama dengan olahraga, Pak. Mas ganteng, kalau kita setiap lihat hari sore di Pantai Panjang ini, suasana sudah berbeda. Di jalan-jalan sudah berbeda. Banyak orang-orang ini jogging, lari. Apakah di Bengkulu ini sudah membudaya ya olahraga menjadi hal yang pokok ya? Nah, karena gini, Bengkulu itu garis pantainya terpanjang sedunia. Dari garis pantai barat ya, itu 700 km. Tapi untuk kota Bengkulu itu ada jalur yang paling panjang dan paling lurus, hampir 10 km. Itu bisa digunakan untuk para atlet lari untuk olahraga, Pak, sore. Nah, kalau malam sekarang di Pantai Panjang itu udah terang semua, Pak. Setelah 10 tahun akhirnya Pantai Panjang terang. Oke. Saya salut sekali. Apakah Mas ganteng ini selalu berhubungan dengan olahraga, mungkin dalam kepengurusan KONI atau kok mengerti sekali tentang keolahragaan? Dan kebetulan Adit salah satu pengurus olahraga juga, ada e-sport juga, gabung di e-sport, ada volley juga, sekarang ada gabung di olahraga tenis juga. Jadi bisa lebih banyak mengerti tentang olahraga. Mengerti. Tapi memang badan memang seperti ini. Wah. Sehat, yang penting sehat. Sehat.
badan saya juga langsing nggak saya ini? Langsing, Pak. Oh, itu. Siap. Oke. Aduh. Terima kasih. Mas Adit, tadi belum dijawab. Kita lihat setiap sore atau setiap pagi banyak pemuda yang tua muda, banyak jogging, banyak lari. Apakah ini masyarakat Bengkulu sudah mulai bahwa olahraga itu merupakan kebutuhan pokok? Menurut Mas Adit sendiri dilihat dari kacamata ya? Karena Mas Adit kan pakai kacamata. Benar. Nah, gimana? Dilihat dari kacamata Mas Adit gimana? Nah, Bengkulu ini tuh pertama kenapa orang lebih suka olahraga di sini? Itu adalah olahraga paling murah. Paling murah, jogging, lari itu olahraga paling murah. Kecuali buat orang-orang yang pengen style ya beda. Tapi kalau untuk orang pengen olahraga murah itu cuma olahraga jalan kaki dan lari. Yang penting olahraga. Kalau soal kurus itu bonusnya. Nah, terus di sini tuh fasilitas olahraga banyak, cuman belum maksimal gitu. Nah, jadi ini sarannya apa untuk pemerintah nih? Untuk pemerintah, pasti mau bilang ke pemerintah nih. Buat pemerintah nih, ya intinya kalau bisa pemerintah tambahin dong fasilitas olahraga untuk Bengkulu. Kita jogging track. Dulu pernah ada jogging track tapi hancur. Dulu pernah gubernur sebelumnya pernah ada jogging track. Terus sport center tolong rapiin lah please gitu, bikin bagus-bagus lagi. Terus bikin spot-spot olahraga kayak lapangan basket outdoor dan indoor. Itu di Polshelter Polda itu ada dibuat 3 lapangan voli sama 2 lapangan futsal yang arenanya memang arena pasir. Udah dibuat. Nah, itu salah satu alternatif yang bisa dipakai untuk masyarakat Bengkulu. Mungkin bisa kalau bisa diizinkan untuk disewa. Oh, boleh. Itu memang untuk umum. Untuk umum itu untuk fasilitas umum. Nanti Mas Adit bisa ke sana. Siap, Pak. Oke. Apa lagi Mas Adit ya? Masih banyak yang kita bahas sampai kita tidak bisa berkata-kata lagi nih. Siap, Pak. Yang intinya Pak, buat teman-teman di Bengkulu, ayo bersama-sama bareng-bareng kita bangun Bengkulu, timbulkan citra positif buat Bengkulu. Intinya kalau bukan kita siapa lagi yang bikin Bengkulu lebih bagus? Menyangkut kalau bukan kita siapa lagi nih yang saya mau tanyakan ini. Ini kan kita mempunyai seni dari yang maha kuasa yang tidak bisa diukir dengan manusia. Siap. Yaitu Pantai Panjang. Nah, Pantai Panjang ini gimana ya? Kita harus bersama-sama untuk membersihkan lingkungan. Bagaimana kira-kira Mas Adit ini sarannya untuk pedagang ataupun pengguna ataupun masyarakat lah? Nah, gimana? Sekarang kan Pantai Panjang kan udah diarahkan ke Kota Bengkulu kan, pemerintah Kota Bengkulu. Nah, saya mohon masyarakat Bengkulu untuk menjaga dan mendukung semua keputusan ataupun aturan yang dibikin oleh Pemda Kota. Contoh untuk kebersihan. Untuk lapak-lapak, kios-kios yang akan diatur gitu loh. Penting jaga kebersihan. Kesadaran kita loh, Mas. Iya, jadi gini Mas Ganteng. Jadi gini, ya. Banyak orang pendatang yang pengen melihat Pantai Panjang kita dengan yang sangat luar biasa sekali keindahannya. Jangan sampai ada kata-kata Pantai Bengkulu bagus. Tapi tidak. Nah, itu tapi kan negatif ini. Benar. Tapi karena ada tapinya. Kotor, tapi tidak aman. Nah, kita gimana Mas Adit ini untuk menghilangkan tapi itu? Itulah benar, balik lagi tadi kesadaran kita sebagai masyarakat Bengkulu. Karena Bengkulu itu diharapkan menjadi kota tujuan wisata. Nah, bagaimana cara kita mengupgrade diri kita untuk ilmu pengetahuan kita, masalah bagaimana kita menjaga lingkungan pertama, kedua kita menjaga ekosistem dan semua apapun tujuan orang untuk ke Bengkulu biar bisa kita laksanakan bangun. Oke, terima kasih Mas Ganteng, sehat selalu. Sukses, Pak. Koni sukses. Koni sukses. Amin.